Saudaraku, hari ini saya ingin bagikan kepada kita semua satu pesan firman Tuhan yang penting sekali buat keluarga kita masing-masing. Judulnya adalah Nurture Your Family atau rawat keluarga Anda. Nah, ini penting. Ya, penting sekali untuk kita merawat keluarga kita. Karena keluarga kita itu kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Anda harus sadar, pernikahan saudara, hubungan Anda sama pasangan, hubungan saudara sama orang tua, hubungan saudara sama anak-anak, saya mau katakan itu kepercayaan dari Tuhan. Karena itu rawat keluarga saudara. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Oke, di ayat ini saudaraku, Rasul Paulus memberikan satu nasihat yang indah sekali, yaitu peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita. Harta apa saja yang sudah Tuhan percayakan sama saudara? Ada begitu banyak. Tentunya yang utama adalah harta rohani. Anugerah keselamatan itu perlu dipelihara. Kehidupan rohani kita itu perlu dirawat dengan sungguh-sungguh. Makanya saudara ibadah setiap minggu seperti ini, ya, karena kita harus memelihara kehidupan rohani kita. Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, juga saudara perlu merawat setiap berkat yang Tuhan percayakan. Apa saja berkat secara jasmani yang Tuhan percayakan. Ya mungkin rumah saudara, mungkin mobil, mungkin sepeda motor. Saya mau katakan setiap berkat yang Tuhan percayakan, jangan lupa rawat dan pelihara dengan sungguh-sungguh. Oke? Ya, kenapa? Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Nah, tapi saya perlu ngomong begini. Dari sekian banyak yang Tuhan percayakan sama kita, ada satu yang sangat spesial sekali yang hari ini kita akan pelajari, yaitu keluarga. Sadarilah keluarga saudara adalah harta yang indah yang perlu untuk dirawat, yang perlu untuk dipelihara dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa, saudara semua jemaat keluarga Allah, ada anointing to see, ada urapan untuk bisa melihat, sehingga kita bisa menyadari keluarga kita itu harta yang tak ternilai harganya. Pernikahan kita itu harta yang sangat luar biasa sekali. Saya mau ngomong begini, tanpa urapan untuk melihat, tanpa anointing to see, ya, sebagian orang menganggap keluarganya itu kayak bukan harta, malah beban. Keluarganya itu malah jadi sesuatu yang membebani, mengesalkan, menjengkelkan. No. Hari ini saya mau berdoa sementara Anda mendengarkan firman Tuhan ini. Roh Kudus menjamah saudara. Roh Kudus mencelikkan mata rohani kita. Supaya ketika kita melihat hubungan kita sama pasangan kita, pernikahan kita, itu harta yang Tuhan percayakan sama kita. Waktu kita melihat hubungan kita sama orang tua, sama anak-anak kita, keluarga kita adalah harta yang sangat berharga, yang value-nya sangat luar biasa. Gak peduli keadaan keluarga saudara, pernikahan saudara, seperti apa saat ini, saya mau katakan sesuatu yang berharga tetap berharga. Sama seperti ibaratnya emas. Ya, emas itu mau kotor, mau diinjak-injak, mau ada di tempat sampah. Saya mau katakan emas tetap berharga. Mungkin gak cantik, mungkin gak indah kondisinya sekarang ini. Tapi yang berharga tetap berharga. Jadi saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menyadari
sadari sekarang dengan sungguh-sungguh keluarga saudara berharga. Anak-anak saudara berharga. Pasangan saudara berharga, orang tua saudara berharga. Dan itu Tuhan percayakan sama kita. Dan Tuhan memberi perintah kepada kita, peliharalah, jagalah, rawatlah dengan sungguh-sungguh. Karena sesuatu yang berharga, tadi saya sudah ngomong tentang berharga ya. Tapi berharga beda sama indah. Oke, kalau berharga dia tetap berharga. Tapi yang berharga kalau nggak dirawat, kalau nggak dijaga, nggak dipelihara dengan baik, jadinya nggak indah. Ya, sekalipun itu berharga. Hanya ketika kita mau merawat, mau menjaga dan memelihara, maka yang berharga tadi jadi indah. Ibaratnya Anda punya mobil. Ya, kalau saudara punya mobil, ya mobilnya bagus, mobilnya mahal, tapi nggak pernah dirawat, nggak pernah dibersihkan, nggak dipelihara dengan baik. Mobil itu boleh berharga, tapi nggak cantik, tapi buram, tapi jelek. Oke? Ya, hanya ketika mobil itu dirawat, maka sesuatu yang berharga akan memancarkan keindahannya. Saya berdoa, mulai hari ini ada keindahan yang terpancar dalam pernikahan saudara. Ada keindahan yang terpancar di dalam keluarga saudara. Saya berdoa mulai hari ini terang Tuhan datang. Kemuliaan Tuhan terbit buat keluarga saudara, keluarga Anda jadi keluarga yang bersinar, yang harmonis, yang bahagia, penuh sukacita, penuh berkat Tuhan yang melimpah. Itu sebabnya perlu dipelihara, perlu dirawat. Jadi buka hati saudara yang selama ini mungkin sibuknya ngurusin yang lain. Ngurusin pekerjaan, ngurusin ini, ngurusin itu. Saya mau ngomong semuanya penting. Tapi jangan lupa keluarga saudara lebih penting dari pekerjaan saudara. Keluarga saudara lebih penting dari mobil saudara. Keluarga saudara lebih penting dari hewan peliharaan saudara. Keluarga saudara lebih penting dari gadget, dari handphone saudara. Keluarga saudara adalah harta yang indah yang dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita pelihara, rawat dengan baik. Oke. Dan sama-sama merawatnya, saya mau ngomong sama saudara di ayat yang kita baca tadi, diberi petunjuk cara merawat keluarga kita adalah dengan pertolongan Holy Spirit. Dengan pertolongan Roh Kudus. Ya karena jujur saudaraku ya, kita sebagai manusia terbatas. Kalau kita berusaha untuk merawat, menjaga keluarga kita, dengan kekuatan kita, dengan hikmat kita sendiri, terbatas. Tapi kalau Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus ikut campur di dalam keluarga saudara. Ada kasih yang dari Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan. Saya mau katakan sama saudara, keluarga saudara bukan hanya keluarga yang berharga, tapi keluarga saudara akan memancarkan keindahan kemuliaan Tuhan. Jadi itu sebabnya saya ajak saudara mulai saat ini undang Roh Kudus masuk di dalam keluargamu. Libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara. Jangan lupa loh ya, bahwa Tuhan bukan hanya yang menciptakan kita. Dalam Alkitab Anda bisa pelajari Tuhan itu yang menciptakan Adam. Tapi setelah itu dia juga menciptakan Hawa, ya. Dan kemudian Tuhan yang mempertemukan, Tuhan yang mempersatukan mereka. Berarti Tuhan yang menciptakan pernikahan. Tuhan yang membangun keluarga. Artinya Tuhan tahu E sampai Z tentang keluarga. A sampai Z tentang keluarga Tuhan tahu. Jadi kalau saudara butuh ngerti gimana membangun pernikahan yang bahagia, kuncinya libatkan Tuhan. Kalau Anda butuh tahu bagaimana ya membangun keluarga yang harmonis, yang bahagia, saudara perlu melibatkan Tuhan. Jadi mari buka hati kita saat ini, ya, dan kita undang Tuhan masuk di dalam
pernikahan kita, masuk di dalam keluarga kita, mulai berkarya dan bekerja di dalam keluarga kita. Saya berdoa bulan ini, bulan pemulihan keluarga terjadi dalam keluarga saudara. Bulan ini bulan pemulihan pernikahan terjadi di dalam pernikahan saudara. Undang Tuhan, libatkan Roh Kudus dalam keluarga saudara. Yang kedua, saudara juga butuh mempelajari buku manual, buku panduan utama yang Tuhan berikan kepada kita tentang pernikahan dan keluarga. Ya, saya bacakan dulu di Amsal 24 ayatnya yang ketiga. Ditulis begini, dengan hikmat. Coba saudara katakan, hikmat. Saudara katakan, aku butuh hikmat. Oke? Ya, dengan hikmat rumah didirikan, termasuk rumah tangga didirikan, pernikahan didirikan, keluarga didirikan. Itu bisa didirikan dengan hikmat. Dengan kepandaian. Dalam bahasa Inggrisnya ya understanding, pengertian, pemahaman. Ya, itu apa tadi? Rumah tangga. Keluarga ditegakkan. Dalam bahasa Inggrisnya establish. Kokoh, mantap, kuat. Saya mau katakan sama saudara yang membuat pernikahan itu jadi baik. Yang membuat keluarga jadi kokoh, jadi kuat, tegak, luar biasa. Saya mau katakan yang kita butuhkan adalah hikmat Tuhan. Oke, itu sebabnya kita harus memperlengkapi diri kita dengan hikmat dari Tuhan ya untuk kita bisa membangun keluarga kita. Jadi harus diperlengkapi nih. Ya, Anda harus belajar gimana sih membangun pernikahan yang diajarkan oleh Tuhan itu. Gimana sih jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Gimana caranya kita parenting, ya, mendidik, membesarkan, mengajar anak-anak kita dengan benar. Gimana sih komunikasi dalam keluarga? Gimana sih mengelola keuangan di dalam keluarga? Saya mau katakan sama saudara, untuk semuanya tadi butuh hikmat, butuh belajar. Dan Alkitab yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya isinya buku hikmat. Itu buku manual, itu panduan utama kalau kita mau bangun pernikahan yang indah, keluarga yang bahagia. Anda butuh menerima dan diperlengkapi sampai terdidik dan terlatih dengan hikmat Tuhan. Oke, karena tanpa hikmat, Hosea ngomong begini. Hosea 4 ayat 6a berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Oke, dalam bahasa Inggrisnya ditulis my people are destroyed for lack of knowledge. Jadi rumah tangga itu bisa rusak, bisa berantakan, bisa kacau karena lack of knowledge. Karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya hikmat, karena kurang belajar, karena tidak terdidik dan tidak terlatih dengan hikmat Allah. Itu sebabnya mari kita sekarang komitmen memperlengkapi diri kita dengan hikmat Allah di dalam membangun rumah tangga kita, membangun pernikahan dan keluarga kita, sehingga keluarga kita jadi keluarga yang indah, jadi keluarga yang bahagia di dalam Tuhan. Oke, nah mungkin saudara penasaran ya, gimana sih cara membangun keluarga yang bahagia dalam Tuhan? Sebenarnya enggak rumit, sebenarnya sederhana, tapi kadang-kadang yang sederhana saja orang gagal untuk mengerti, untuk memahami. Makanya butuh pemahaman, butuh understanding, butuh wisdom. Hari ini saya berdoa hatimu juga terbuka, bukan cuma pikiran. Karena kalau pikiran terbuka, hatinya belum siap, gak bisa nerima. Oke, jadi hari ini saya berdoa pikiran dan hati saudara terbuka, siap menerima hikmat dari Tuhan. Supaya hikmat yang sederhana ini Anda bisa cerna. Kalau Anda bisa cerna, bisa nangkep, Anda lakukan. Saya mau katakan, pemulihan pasti Tuhan kerjakan di dalam keluarga saudara. Anda ready? Terima hikmat dari Tuhan? Hatimu siap? Hatimu terbuka? Mau ngalami pemulihan dari Tuhan? Oke,
saudaraku. Yang pertama, ya saya mau bagikan kepada saudara petunjuk hikmat Tuhan untuk merawat pernikahan bagi istri. Ya, saya mau bicara sama para istri dulu. Kita baca di Efesus 5 ayatnya yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Saya yakin mungkin para istri ketika saya sebut ayat ini sudah curiga nih. Ini jangan-jangan ayat yang itu. Oh yes, oke. Apa itu? Saya bacakan ya. Hai istri. Ini Tuhan ngomong sama istri loh. Saudara para istri yang mendengarkan ini Tuhan ngomong sama saudara. Oke. Hai istri. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini Alkitab. Saya mau tanya, Anda waktu dengar ini, pikirannya cuma ngerti atau hatinya ready, mau terima firman Tuhan? Hatinya siap enggak? Hatinya terbuka enggak? Kadang-kadang alasan kenapa keluarga kita masih belum bisa dipulihkan. Karena kita yang belum mau menerima firman Tuhan. Kita belum mau diperlengkapi dengan hikmat Tuhan. Saya berdoa hari ini Roh Kudus jamah hati saudara. Anda terima hikmat ini. Hikmat ini penetrasi masuk di dalam spirit, di dalam hati saudara dan membawa pemulihan. Oke, saya lanjutkan dulu ayat 23. Karena suami adalah kepala istri. Ya. Oke, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Ini firman Tuhan. Mungkin ada para istri yang cukup cerdas dan ngomong, itu kan yang nulis Rasul Paulus, Pak. Nggak menikah dia, mana ngerti urusan keluarga. Oke. Saya sekarang bacakan ayat yang lain di 1 Petrus 3 ayat yang pertama. Ditulis begini. Kali ini yang ngomong siapa? Petrus. Ini surat yang ditulis Petrus. Demikian juga kamu. Hai istri-istri yang merasa istri, tolong dong pegang dadanya. Ngomong dong, ini firman untuk saya. Oke, apa nasihat firman Tuhan? Tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman Tuhan. Ini termasuk suami yang gak taat sama firman Tuhan. Tapi Alkitab ngomongnya tunduklah pada suami. Ya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Cara memenangkan pernikahanmu, cara memenangkan keluargamu, cara menyelamatkan keluargamu, cara merawat keluargamu adalah dengan Anda lakukan bagian istri, yaitu tunduk pada suami. Jadi Rasul Paulus yang gak menikah, Petrus yang menikah, saudaraku, dua-duanya ngomong nasihat yang sama, istri tunduklah pada suami. Masalahnya sebagian istri belum mau, belum rela, belum siap melakukan firman Tuhan ini. Ya gak mau tunduk. Ya, jadi harusnya suami yang jadi kepala, tapi karena istri nggak mau, sekarang kepalanya di keluarga itu ada dua. Anda pernah ngelihat nggak orang kalau kepalanya dua? Aneh kan, kayak makhluk luar angkasa kan? Ya, berapa banyak pernikahan yang aneh, berapa banyak keluarga yang aneh, keluarga yang kacau, yang berantakan, hancur. Kenapa? Karena belum rela menerima petunjuk hikmat dari Tuhan. Ngerti di pikiran tapi nggak rela di hati. Mulai hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus menjamah hati saudara. Roh Kudus berkarya dalam hati saudara. Sehingga mulai hari ini ada kerelaan untuk menerima nasihat firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu saya mau katakan sama saudara tidak pernah merugikan kita. Kalau saudara sebagai istri mau ngikutin nasihat firman Tuhan ini, nanti buktikan Tuhan yang akan berkarya. Justru suami saudara kalau saudara tunduk,
dia merasa aman, dia merasa dihargai, dia merasa dihormati selayaknya, justru suami saudara akan berkembang jadi kepala keluarga, jadi imam dalam keluarga, jadi suami yang baik yang mengayomi istri, mengayomi anak-anaknya, jadi suami yang mencapai potensi maksimal yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Jadi lakukan bagian saudara sebagai istri, tunduk pada suami. Ya, yang berikutnya yang kedua gantian dong. Ya, sekarang gantian saya bicara sama para suami. Efesus 5 ayat 28 sampai 29. Ditulis begini. Demikian juga suami harus, ini harus. Ya, enggak peduli istri saudara mau tunduk apa tidak tunduk. Tapi saudara suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Berarti para suami perintah Tuhan adalah engkau mengasihi istri sama seperti engkau mengasihi tubuhmu sendiri. Mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau saudara maunya menang, harusnya saudara juga mau istrimu menang. Kalau saudara maunya enak, nyaman, gak repot. Harusnya saudara juga mau istrimu gak repot. Istrimu nyaman, enak. Oke, ya. Jadi kalau ada ada perdebatan saling ngomong dengan yang lain. Ingat baik-baik pesan firman Tuhan. Hai suami, suami harus mengasihi istri seperti mengasihi tubuhnya sendiri, dirinya sendiri. Ya, Paulus pintar nih. Dia ngomong begini. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Yes. Kalau saudara mengasihi istri saudara, kita ngomong Anda sebenarnya mengasihi dirimu sendiri. Kenapa? Kalau istrimu merasa dikasihi, dipedulikan, dingertiin, diayomin, dia happy. Happy wife, happy husband, happy family. Oke, istri kalau bahagia, suaminya ikut bahagia. Keluarga itu pasti bahagia. Jadi akhirnya yang untung ya kita sendiri. Makanya Paulus pintar sekali dia ngomong kayak gini. Ayat yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya. Oke. Dan merawatinya. Jadi harus dirawat ya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Jadi saudara terhadap pasangan saudara, kita harus mengasihi. Kita harus merawat, mengayomi. Saya sendiri belajar untuk jadi pelaku firman Tuhan ini. Saudaraku, ya, jadi suami yang mengasihi, suami yang berusaha ngerti. Kadang-kadang itu jadi tantangan juga tentunya buat saya, buat saudara para suami. Kalau ada perbedaan, ya, itu menjadi satu tantangan. Tetapi saya berusaha untuk menerima hikmat yang dari Tuhan ini, bukan cuma ngerti dan setuju di pikiran, tapi rela dalam hati, ya, untuk melakukan firman Tuhan ini, mengasihi, mengayomi, ngertiin istri kita. Ya, sejak bangun pagi saudaraku, saya berusaha terlebih dahulu menyatakan kasih saya. Saya biasanya kalau pagi bangun, saya doa dulu. Saya firman dulu. Ya, jadi doa dan firman penyembahan dalam hadirat Tuhan, kepenuhan Roh Kudus, berjam-jam bersekutu intim sama Tuhan. Ya. Nah, setelah itu biasanya berapa waktu kemudian saya bangunkan istri saya, ya. Dan ketika saya membangunkan istri saya ngerti start satu hari itu menentukan setting sepanjang hari. Kalau startnya sudah nggak bagus dulu, startnya nggak enak dulu, sepanjang hari omongan jadi nggak enak, suasana nggak enak, hubungan jadi nggak enak. Ya, itu sebabnya pagi hari saya belajar men-setting hari itu jadi indah, jadi baik. Jadi saya bangunin dia, saya cium dia, ya, saya sayang dia, saya peluk dia, dan dia merasa ada kasih Tuhan, ya. Dia merasa happy di situ. Dan saya mau ngomong sama saudara, kalau paginya sudah oke, paginya happy, sepanjang hari lebih ceria, lebih happy, ngomongan jadi gampang, suasana jadi indah, keluarga jadi bahagia. Ya. Jadi dalam hal-hal yang kecil seperti itu, sebagai suami kita menunjukkan, memanifestasikan. Karena kasih itu ya di pikiran, ya di hati, tapi dimanifestasikan juga di dalam tindakan, dalam action.
Itu yang akan membuat keluarga kita jadi indah. Itu cara sebagai suami merawat keluarga, merawat pernikahan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang, karena dinamika dalam keluarga ini lengkap ya. Ada suami istri, tapi ada juga orang tua dan anak. Nah, sebagai orang tua, tantangan yang sangat besar di dalam keluarga adalah mendidik, membesarkan anak. Karena orang boleh sukses dalam pekerjaan, dalam karir, tapi belum tentu berhasil di dalam mendidik anak. Benar apa tidak? Di Alkitab berapa banyak nama besar, ya hebat luar biasa, tapi belum berhasil, tidak berhasil dalam mendidik anak. Coba Anda ingat gak Imam Eli? Ya sebenarnya dia luar biasa, dia imam besar saudaraku. Ya tapi anaknya kacau balau, berantakan. Saudara lihat di Alkitab, Nabi Samuel juga sama, sangat diurapi, sangat peka. Tapi anak-anaknya juga kacau balau dalam kehidupannya. Ya nggak sama lah seperti Nabi Samuel. Ya kelasnya beda. Daud orang yang diurapi Tuhan luar biasa. Tapi urusan keluarga juga kadang-kadang agak kacau balau juga. Salomo orang yang katanya berhikmat pun. Tapi waktu urusan keluarga aduh. Jadi kalau sukses yes. Tapi keluarga itu beda. Ya, makanya kita perlu buka hati kita untuk ngerti. Terima hikmat Tuhan. Gimana sih membesarkan anak? Ya, kalau saya ngomong sama saudara belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya anak-anak rohani, yaitu murid-muridnya. Ya, caranya gimana Tuhan Yesus mendidik anak-anak rohaninya? Sederhana saudaraku, Tuhan Yesus selalu punya quality time, punya waktu yang berkualitas bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus membangun kedekatan sama murid-muridnya. Tuhan Yesus lembut sama murid-muridnya. Bahkan Tuhan Yesus memasakkan ya, Tuhan Yesus menyiapkan ikan bakar buat murid-muridnya, membasuh kasih mereka. Jadi itu semua kasih, love yang dimanifestasikan di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, Tuhan Yesus menggembleng, Tuhan Yesus memuridkan, bahkan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya. Jadi dalam mendidik anak itu perlu kasih yang utama, tapi yang kedua perlu ketegasan. Ada balance nih, ada keseimbangan antara tegas dan lembut, antara kasih dan tegas. Karena kalau ditegasin saja, bahkan keras, itu akan menimbulkan sakit hati. Ya, tapi kalau cuma dilembutin, disayangin aja, jadinya manja. Benar nggak? Kita nggak mau anak kita yang ini atau yang itu. Kita mau anak kita jadi pribadi yang berkualitas, yang penuh dengan kasih Tuhan, pribadi yang memaksimalkan potensi dalam hidup mereka, diurapi dan dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Jadi saya ingin ajak saudara, ayo belajar merawat hubunganmu sama anak-anakmu. Saya setiap hari mesbah keluarga sama anak-anak saya. Ya, dan setiap hari saya pakai momen mesbah keluarga itu untuk menasehati mereka, mengarahkan mereka. Ya, jadi saya pakai setiap hari. Saya melihat, oh, kadang-kadang harus belajar rajin. Maka saya cari ayat firman Tuhan. Saudara, gampang caranya. Anda di Google, saudara searching ya ayat Alkitab tentang kesabaran. Oke, muncul di situ. Anda bacakan. Anda mulai bicara tentang kesabaran. Contohnya sederhana aja. Buat anak-anak saudara simple. Beberapa menit aja. It's okay. 5 menit, 10 menit Anda cerita. Terus setelah itu sharing-sharing, ngobrol-ngobrol. Dia suruh cerita ini, cerita itu. Ya, nanti jadi suasana yang menyenangkan. Ya, kalau saya melihat anak saya harus belajar untuk disiplin. Untuk tidak menunda-nunda. Saya ketik di dalam Alkitab. Ya, saya search ayat Alkitab tentang disiplin. Oke, muncul banyak daftarnya itu. Setelah itu saya bacakan, saya bagikan. Pentingnya untuk disiplin, pentingnya tidak menunda-nunda. Itu setiap hari saya lakukan dan hari demi hari anak-anak saya bertumbuh ya di dalam hikmat Tuhan. Jadi Anda juga bisa lakukan itu. Ya, dan yang terakhir sekarang. Nah, gantian nih sebagai anak kita juga perlu merawat hubungan kita sama orang tua kita. Ya apa? Firman Tuhan buat kita sebagai anak. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Jadi jangan
dikerasin, tapi dihormati. Jangan dikerasin, jangan dilawan, jangan diberontak, tapi dihormati. Mungkin Anda tanya, lah kalau orang tua saya keras sewenang-wenang sama saya gimana? Paling tidak kalau saudara belum bisa menguasai diri dengan baik, saudara jangan jawab yang akhirnya menyakiti dan merusak hubungan. Tetap jaga respect di dalam keluarga, hormati orang tua saudara. Ya, dan juga bukan cuma menghormati seperti itu loh ya. Salah satu bentuk hormat itu adalah perhatian. Ya, berikan perhatian kepada orang tua saudara. Ya, mari kita lihat Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Kita lihat gimana Tuhan Yesus memperlakukan orang tuanya. Ini teladan buat kita. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya. Jadi ini adalah momen puncak ketika Tuhan Yesus mau disalib. Dia dalam kondisi ya titik darah terakhir, saudaraku. Dia masih ingat sama ibunya. Dia masih ingat sama orang tuanya. Artinya ibunya, artinya mamanya itu jadi perhatian yang luar biasa. Dia punya perhatian yang luar biasa buat mamanya, buat ibunya, buat Maria. Ya, ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Perhatikan saudaraku, bahkan di momen Tuhan Yesus itu momen terakhirnya sebelum dia mati di kayu salib. Dia masih mikirin ibunya. Dia masih mikirin orang tuanya. Dia masih mastiin bahwa setelah ini nanti ada yang merawat ibunya. Ibunya masih bisa hidup dengan layak, hidup dengan baik. Itu anak yang berbakti, itu anak yang menghormati orang tuanya. Saya berdoa jemaat keluarga Allah, kalau saudara masih punya orang tua, saudara mesti jadi anak yang menghormati, mengasihi, memperhatikan, mempedulikan orang tua saudara. Ya. Jadi saya ajak, mari kita buka hati kita masing-masing. Izinkan Roh Kudus berbicara, izinkan Roh Kudus menjamah hati kita masing-masing. Ya, dan berkarya, karena kalau kita terima hikmat dari Tuhan ini, maka kita akan menerima berkat dari firman Tuhan. Saudaraku merenungkan selama 3 bulan saya di Solo. Ya, ini dalam masa PSBB kemarin, ya, semi lockdown kemarin, di satu sisi itu masa yang tidak mudah. Tapi di sisi yang lain itu juga ada berkatnya di sana. Ya, saya jadi di Solo dan di Solo saya tiap hari bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang tua saya, bersama dengan Pak Obaja, bersama dengan Bu Obaja, bisa ketemu. Tadinya nggak kebayang, tadinya saya sudah di Jakarta, saya nggak kebayang bisa melakukan seperti ini. Tapi sekarang tiap hari, dan itu momen yang indah, ya, ngobrol bareng, ya, berjemur bersama, olahraga bersama. Jadi ini membuat hubungan keluarga jadi indah. Saya berdoa Anda buka hati dan terima hikmat Tuhan ini, sehingga hubungan keluarga saudara jadi indah. Hubunganmu sama orang tua, sama anak-anak jadi indah. Pernikahan saudara jadi indah. Siapa di sini yang mau buka hati saudara untuk terima pesan firman Tuhan ini, yaitu merawat keluarga saudara. Karena butuh kesediaan, butuh kerelaan hati dari kita untuk berkata, "Ya Tuhan, aku mau bangkit jadi terang dalam keluarga. Aku mau meresponi firman Tuhan, yaitu merawat, memperhatikan keluargaku." Siapa di sini para istri yang mau ngomong, "Ya Tuhan, aku mau. Bukan cuma pikiran ngerti firman, tapi hatiku aku rela menjadi pelaku firman." Jadi istri yang tunduk sama suami. Siapa di sini suami yang mau janji, "Aku mau Tuhan jadi suami yang mengasihi istri." Para orang tua ambil komitmen saat ini di hadapan Tuhan untuk mengasihi
anak-anak saudara, memperhatikan anak-anak saudara. Dan juga anak-anak saudara menghormati orang tua. Saudara memperlakukan orang tua saudara dengan respect. Saudara memberikan perhatian bagi orang tua saudara. Yang mau saat ini, angkat dua tangan saudara. Mari masing-masing berdoa sama Tuhan. Katakan saudaraku, Tuhan Yesus, aku mau bangkit menjadi terang. Merawat keluargaku sesuai hikmat firman Tuhan. Mari semuanya masing-masing berdoa, masing-masing berdoa. Kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu, kalau Roh Kudus bicara sesuatu kepada saudara, mari katakan, ya Tuhan, aku percaya ada berkat dalam firman Tuhan. Aku mau taat firman Tuhan. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Aku mau merawat keluargaku. Keluargaku adalah harta yang indah, harta yang berharga, yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Aku mau Tuhan, aku mau. Saudara berdoa Tuhan, lembutkan hatiku. Lembutkan hatiku, jamah aku Tuhan. Jamah Tuhan, jamah setiap pribadi. Jamah setiap hati yang terbuka, yang mau. Jamah hati kami Tuhan. Ora la pasya rata kapasya. Berdoa saudara, berdoa. Ora la wasya rala pasya rala. Tuhan, aku mau lakukan bagianku. Aku mau jadi suami yang baik. Aku mau jadi istri yang baik. Aku mau jadi orang tua yang baik. Jadi anak-anak yang baik. Yang bangkit menjadi terang dalam keluarga. Yang merawat keluarga. Dan saya mau ngomong begini sama saudara. Untuk melakukan semuanya itu. Sebagai manusia kita terbatas. Mungkin saudara juga sudah mencoba. Pernah mencoba melakukannya. Tapi Anda merasa gagal. Anda merasa gak sabar. Anda merasa jengkel, marah. Masih kacau balau semuanya. Karena itu saya ngomong begini sama saudara. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Oke? Karena kasih kita terbatas. Kasih Tuhan tidak terbatas. Cara kita ngomong, komunikasi kita terbatas. Makanya kadang-kadang kalau kita ngomong tambah kacau. Tambah salah paham. Kita butuh campur tangan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sanggup jamah. Roh Kudus sanggup atur. Roh Kudus sanggup lembutkan hati yang keras. Roh Kudus sanggup membawa dan mengerjakan pemulihan di dalam keluarga saudara. Jadi kita butuh Roh Kudus. Ada yang mau Roh Kudus terlibat di dalam keluarga saudara. Roh Kudus berkarya membawa pemulihan dalam pernikahan saudara. Mari angkat dua tangan. Semuanya ikuti doa saya. Dengan keras katakan, ya Roh Kudus, berkaryalah, bekerjalah dalam keluargaku. Mari semuanya berdoa. Ya Roh Kudus, jamah hati ini. Lembutkan hati yang keras. Jamah aku. Jamah pasanganku, jamah anak-anakku, jamah orang tuaku. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Curahkan kasih-Mu yang besar. Curahkan anugerah keselamatan. Curahkan ya Roh Kudus. Curahkan ora la pasya. Yes. Ya saat ini Tuhan. Jamah. Setiap hati yang terbuka jamah. Setiap pernikahan, setiap keluarga jamah. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami, dalam keluarga kami. Thank you Jesus.
Terima kasih Tuhan. Ajaib, dahsyat, luar biasa Engkau Tuhan. Kami tahu sesuatu sudah terjadi. Sesuatu sedang terjadi. Pemulihan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lanjutkan dan sempurnakan karyamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Amin. Amin.